persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Nah, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Dan kita percaya sepanjang minggu ini Tuhan akan terus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat YouTube channel dan juga Facebook, saya percaya semua siapkan hatinya. Dan kita akan memuji dan menyembah Tuhan hari ini bersama-sama. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mulai doa pujian dan penyembahan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Bawa kami untuk kami terus mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Baik doa pujian penyembahan, baik firman-Mu ya Tuhan yang akan menguatkan, mengubahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pimpin ya Tuhan menara doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Makasih Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Benar Roh Kudus, haleluya. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit
bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari dari awal bersama-sama katakan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari sembah Dia. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Tuhan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinmu oleh kuasa kasih-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Setiap kami pernah gagal dalam banyak hal. Oh Tuhan, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mengampuni kami. Oh kami tahu Engkau penuh kasih. Tuhan, bawa kami hari ini. Oh Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus bawa kami. Oh terima kasih Tuhan. Oh ini doa kami ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Padamu, bukan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi, wow.
Tuhan bangkit, amin, bagai Raja wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku, oleh kuasa kasih-Mu. Terbang bersamamu, Rohmu memimpinku, oleh kuasa kasih-Mu. Terbang bersamamu, Rohmu memimpinku, oleh kuasa kasih-Mu. Mari Bapak Bicara datang sembah Dia, bawa hidupmu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh ya rala bala 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 bala. Oh ya rala maya syada rala boha. Haleluya, haleluya. Inna rala maya syada rala boha. Haleluya. Oh Tuhan, kami datang. Oh kami sujud menyembah-Mu. Tuhan, Engkau baik, anugerah-Mu, berkat-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Mari Bapak bicara sembah Dia. Terima kasih Roh Kudus. Kasih Tuhan. Kami selalu puji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus. Mari sembah Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dari awal katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ini doa kami, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu Samaria. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berikan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Oh, Yesus, haleluya. Ini doa kami. Mari bersama-sama Samaria, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya
waktu, nyatakan jalanmu. Mari bersama-sama katakan, inilah rinduku ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Oh, katakan seluruh jiwaku memujimu. Kami memujamu, ku memujamu ya Allahku. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh, nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Setiap waktu, oh, nyatakan jalanmu. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, haleluya. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. I worship you, Lord. Haleluya. Terima kasih, Yesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love to worship you. Tuhan, terima kasih untuk saat yang indah
kami boleh ada di menara doa ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kemurahan hati-Mu, untuk anugerah-Mu ya Tuhan, yang boleh menyembuhkan dan memulihkan hidup kami. Tuhan tahu keadaan setiap anak-anak-Mu, kami semua ada di menara doa ini. Kami berdoa Tuhan, kami ingin Tuhan menikmati daripada ya Tuhan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu. Tuhan, kami ingin kenal Tuhan lebih lagi. Kami ingin kenal firman-Mu lebih lagi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini aku berdoa, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan ya Tuhan jalan-Mu, ya Tuhan hikmat-Mu, ya Tuhan. Engkau tunjukkan ya Tuhan apa yang harus kami perbuat ya Tuhan. Untuk melewati masa-masa sulit ya Tuhan, kegagalan, kejatuhan, kesalahan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan Engkau bangkitkan kembali anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan kembali anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami mengerti, kami hanya berfokus bukan kepada kegagalan dan kesalahan kami. Tapi kami mau berfokus kepada kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berfokus kepada pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudara. Puji Tuhan kita sama-sama berjumpa kembali di Menara Doa. Nah di dalam minggu ini saya akan bahas tentang kisah daripada Simon Petrus. Tentang kegagalan. Hari ini saya beri judul dengan belajar dari kegagalan Simon Petrus. Besok kita akan belajar bagaimana Simon Petrus mengatasi kegagalannya. Lalu lusa kita akan bahas tentang bagaimana respon daripada Tuhan ketika melihat saudaraku itu melihat daripada Simon Petrus mengalami kegagalan. Saudaraku Kristus, kita semua orang-orang yang tidak sempurna. Amin saudaraku. Semua kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang hidup di dunia yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, perhatikan, setiap kita bisa mengalami apa? Masalah, kegagalan. Setiap kita pasti bisa berbuat salah. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal. Saudaraku, nah di malam Tuhan Yesus ditangkap sebelum dia mati di kayu salib. Dia punya dua orang sahabat yang paling dekat. Yang pertama ya kan adalah Yudas, yang kedua adalah Simon Petrus yang mengalami kegagalan yang sangat besar saudaraku. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Simon menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dua-duanya sama-sama jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kegagalan yang serius. Tetapi keduanya memiliki respon yang berbeda. Yudas menolak kemurahan Tuhan. Saudara, Yudas menolak kemurahan Tuhan. Di mana dia kemudian mengambil keputusan, saudaraku, untuk bunuh diri. Tetapi Simon Petrus, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada kemurahan Tuhan. Dia menerima kemurahan Tuhan. Di mana kemudian Simon Petrus menjadi seorang pemimpin gereja. Kita semua bisa mengalami kegagalan dalam keuangan. Saudara, kita bisa mengalami kegagalan dalam usaha, dalam pekerjaan. Bahkan ya kan saudaraku beberapa kita ya kan bisa mengalami kegagalan dalam rumah tangga, dalam hubungan, dalam apapun saudaraku Kristus. Nah, hari ini kita akan bahas saudaraku, ya kita akan belajar ya kan 3 faktor penyebab. Ada 3 faktor penyebab ya kan kegagalan daripada Simon. Apa yang menyebabkan Simon bisa gagal? Besok kita akan bahas ya kan 3 faktor ya kan bagaimana Simon Petrus menerima anugerah daripada Tuhan, saudara, kemurahan Tuhan
untuk dia bangkit, saudara Kristus. Kita belajar dari Simon Petrus. Karena gini, orang cerdas belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Orang cerdas belajar dari kesalahannya sendiri. Tapi kalau orang bijak, dia mau belajar dari kesalahan orang lain supaya dia tidak melakukannya. Amin saudaraku, hari ini kita akan belajar. Saudara sudah siap? Ya, apa kesalahan pertama daripada Simon Petrus? Saudara tahu apa? Ya kan, yang pertama, ya kan, Simon Petrus atau kita terlalu overestimate dengan kekuatan diri kita sendiri. Bahasa sehari apa? Terlalu pede. Ya kan? Kegagalan jenis apapun, faktor penyebab utamanya adalah kita terlalu pede. Terlalu overestimate dengan kekuatan kita. Kita berpikir bahwa aku sanggup kok ngatasi cobaan godaan. Gak mungkin lah. Ya kan? Gak mungkin aku buat itu. Berbahasa orang Palembang, gilo apa? Aku buat seperti itu. Kata-katanya kelihatannya sih benar. Saudaraku, tetapi ini penyebab timbulnya masalah dan kejatuhan. Kita berpikir bahwa kita sanggup mengerjakan. Ya kan, kita bisa. Bisa kok. Berdasarkan apa? Pengetahuan. Aku bisa punya pengetahuan, punya keterampilan. Aku punya pengalaman. Gampanglah itu. Kau tenang saja. Seringkali kita terlalu pede, kita terlalu overestimate dengan kekuatan kita. Ini Petrus terlalu overestimate dengan kekuatan dia. Matius 26 ayat 31 sampai 35 kita baca sama-sama saudara yuk. Kita akan lihat Alkitab kita Matius 26 ayat 31 sampai 35. 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu dengan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Perhatikan kata-kata Petrus ayat 3. Baca keras, 1, 2, 3. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Bagus sih dengarnya. Bagus saudaraku, enak dengarnya saudaraku. Mungkin kita pun begitu. Saudaraku, wah kita mau tunjukin, kita militan, kita komitmen. 34 kita baca, inilah anugerah yang Tuhan sediakan buat Petrus. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus, dia tingkatkan saudara, tekanan komitmen dia. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Ini gak nyampe seminggu saudara ngomongannya ini. Saudaraku, gak nyampe seminggu. Perkataan Yesus gak nyampe seminggu jadi kenyataan. Perkataan Petrus gak nyampe seminggu dia sangkali omongannya dia. Saudaraku, perkataan Petrus di sini menunjukkan bahwa Petrus terlalu overestimate terhadap kekuatannya sendiri. Dia berkata apa? Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Kalau dia jalanin omongan dia, yang mati di sebelah Yesus bukan penjahat. Siapa saudara? Petrus dong. Betul gak? Yang sebelah kirinya siapa? Thomas. Thomas juga pernah ngomong kayak gitu loh saudaraku. Ya harusnya ditemenin dong. Tapi yang kiri kanannya, saudara ini dia. Para pengusaha yang mengalami kejatuhan. Karena mereka terlalu overestimate dengan kekuatannya, pengalamannya, jaringannya. Aku punya pengalaman. Banyak orang, para pengusaha jatuh, bangkrut. Para komandan perang kalau kita lihat saudaraku ya. Kalau kita dengar cerita kisah sejarah. Mereka mengalami kekalahan fatal karena terlalu overestimate dengan strateginya, dengan kekuatannya, dengan pasukannya. Ya kan? Para pasangan, ya kan, mengalami kegagalan dalam rumah tangga, pernikahannya karena terlalu overestimate. Ya kan? Dengan kekuatannya, lah nggak mungkin lah dan lain sebagainya. Jika kita berpikir bahwa kita kuat dengan kekuatan kita sendiri,
lalu kita berkata bahwa gak mungkin aku melakukan hal-hal yang tidak waras. Alkitab ingatkan kita, hati-hati loh. Supaya kamu jangan jatuh dalam jurang kegagalan. Katakan amin. Orang yang suka pukul-pukul dada, tepuk-tepuk dada, ini bahaya. Saya ingin ingatkan kepada setiap kita. Saudara, ini yang kita mau belajar dari Simon Petrus. Orang terlalu tepuk dada. 1 Korintus 10 ayat 12 ini peringatan daripada firman Tuhan. Katakan apa? Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Faktor penyebab utama kegagalan adalah ketika kita menyangka bahwa kita jauh lebih kuat dari apa? Kenyataannya. Semua kita tidak kebal terhadap dosa. Amin saudaraku. Ya, setiap kita tidak kebal dengan kesalahan, dengan masalah apapun. Kita membutuhkan apa? Anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh. Tandanya saudara butuh. Prakteknya itu apa? Doa setiap waktu dalam roh. Doa terus. Apa-apa minta Tuhan kekuatan. Katakan amin. Nah, selain kita terlalu estimate dengan kekuatan kita juga suka menyalahgunakan kekuatan kita. Ya kan? Dan kita cenderung membiarkan kelemahan kita. Kita udah tahu ini titik lemah nih. Kita biarin. Kita enggak bagaimana? Enggak jaga, enggak perhatikan. Karena gini, kalau kita mengetahui titik lemah kita ya, lalu kita enggak menaruh perhatian untuk mengatasi titik lemah ini, maka hal itu akan menjadi apa? Benih-benih kegagalan dalam hidup kita. Ini yang saya pelajari dalam hidup saya. Katakan amin. Saudara dan saya, kita semua masing-masing tahu titik lemah kita itu apa. Ada orang titik lemahnya sepanjang hidupnya, titik lemahnya itu adalah hawa nafsu, kemarahan. Nebukadnezar, kesombongannya, arogansinya, kemarahannya, egoisnya saudaraku. Setiap kita saudaraku. Kalau Petrus, orang titik lemahnya apa saudaraku? Ya kan? Overestimate, terlalu pede, gampang nyablak. Nganggep remeh segala macam. Ini Petrus. Saudara selalu ingin nyenengin semua orang. Itu sifat Petrus. Setiap kita pasti punya. Dan saudara tahu gini. Di balik semua kegagalan. Di balik semua kejatuhan. Di balik semua kehancuran. Apapun jenisnya itu. Mau keuangan, mau rumah tangga, mau pelayanan, mau moral, mau apapun semuanya. Perhatikan saudara. Di sana pasti ada apa? Kecongkakan. Amsal 16 ayat 18 katakan apa? Kecongkakan mendahului apa? Kehancuran. Dan tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Kalau kita sudah merasa aku paling berjasa di sini, kalau bukan karena aku, gak ada ini semua dan gak bisa, semua gak bisa. Hati-hati. Kita suka merasa aku nih udah cukup berpengalaman kok. Ya kan, aku yang beresin semua gitu kan. Aku punya semua pengetahuan dan keterampilan. Ketika kita merasa bahwa kita cukup rohani dan kita berkata gak mungkin aku melakukan hal-hal yang tak waras. Gak kayak dia itu. Wah, ketika lihat orang jatuh, orang gagal, walah gitu aja. Ini hati-hati saudaraku. Kesombongan ini adalah perkataan sombong, sikap sombong yang akan mendahului daripada apa? Kejatuhan. Ketika kita mulai melupakan Tuhan dan meninggalkan persekutuan, ya kan, dengan Tuhan dan persekutuan dengan keluarga rohani. Ketika kita mulai melupakan Tuhan dengan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, ibadah udah enggak, saat teduh udah enggak, saudaraku. Boro-boro mau terlibat dalam small group atau komsel atau cool. Oh, itu enggak level. Hati-hati. Ibadah raya enggak ada komitmen tuh hari Minggu. Saudaraku, saudara lupakan Tuhan nih, hati-hati. Saudaraku, pada saat itu sebenarnya saudara sedang apa? Sudah jatuh dalam dosa apa? Kecongkakan. Alkitab katakan apa? Kecongkakan adalah awal. Saya katakan apa? Awal dari kehancuran dan kejatuhan.
Kecongkakan adalah awal dari segala perbuatan dosa. Kalau akarnya kejahatan, cinta uang. Tapi saudara, awal dari perbuatan dosa adalah apa saudara? Kecongkakan. Awalnya kejatuhan itu adalah kecongkakan. Kadangkala saudara, setelah datangnya sukses besar dalam hidup kita, lalu datang pencobaan. Yaitu apa? Pencobaannya apa? Berupa apa? Sukses itu. Berkat itu. Walah. Cuman aku nih yang dikasih, yang lain enggak. Ya karena aku gini. Itu udah cobaan, kita udah jatuh di situ tuh. Katakan amin. Ketika kita sudah berlaku sombong, ketika kita sukses, kita sudah jatuh, saudaraku, dan gagal dalam ujian pencobaan itu. Katakan amin. Ya kan? Ya kan? Itu kita sudah ngalami jatuh. Masa segitu jatuh? Iya, tinggal tunggu. Nanti ya kan awalnya dimulai dengan kecongkakan dulu, lalu nanti ambruk yang lainnya semua. Saudara, ini saya dapetin, saudara. Oh iya ya. Pelajaran-pelajaran yang Tuhan mau kasih tekanan yang lebih kuat hari-hari ini, saudara. Yang seperti kayak gitu. Sebaliknya, saat kita diberkati, saat kita sukses, saudara-saudara sukses, kita berlaku rendah hati. Saya percaya ya kan? Maka Tuhan akan memberikan anugerah dan kemurahannya sehingga kita dapat menikmati sukses yang lebih besar lagi. Katakan amin. Kadang saya melihat ya, kalau misalnya kita nih udah terlalu sukses, terlalu besar, entah dalam pelayanan kah, kayaknya tuh kita tuh udah gak lagi. Makanya kenapa kok Tuhan tuh kasih nasihat ya saudara, lewat Daniel kepada Nebukadnezar. Ya Tuanku Raja, yang intinya gini, kamu tuh harus berubah dari kejahatan kepada keadilan, bertobat. Ya, berubah. Yang kedua, perhatikan orang miskin. Perhatikan saudara, ketika kita memperhatikan orang miskin, orang lemah, orang yang ada di bawah, kita ini Tuhan tuh mau ajar supaya kita ini istilahnya apa saudara? Bisa hidup dengan realita yang nyata. Supaya enggak melambung di awang-awang, di awan-awan. Sehingga menumbuhkan apa? Kecongkakan gitu. Kita bisa nolong orang yang susah, ngobrol dengan orang yang nggak bisa bersuara, kita bisa suarakan itu, kita bisa bicara. Itu kan membantu, saudaraku. Getaran hati kita, belas kasihan ini, katakan amin. Satu hari saya dapat kesempatan ngobrol salah satu anak muda, saudara. Dia anak muda. Tapi emang ya karena dia keluarga sangat sukses secara ekonomi ya, bisnis gitu loh saudaraku. Kaya sekali. Saudaraku kaya sekali. Saudaraku, saya habis pelayanan dia ngelayanin. Dia di Jakarta waktu itu, ya kan dia layani. Dia ngobrol sama saya, dia tanya, itu sekian belasan tahun yang lalu. Tiba-tiba kok enggak tahu kenapa saya ngomong begini, ya kan? Untuk supaya kita ini bisa tetap awet suksesnya. Untuk bisa tetap awet dapetin kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dapat berkatnya awet ya. Satu saya dapat dari Tuhan. Perhatikan orang miskin. Saya cerita tentang pelayanan pelayanan misi sama dia. Kita ini ada pelayanan orang-orang miskin, kita kasih beras dan sembako, kita layani. Saya cerita ketika kalau saya khotbah, saya ketemu mereka, saya bisa ngobrol mereka dengan berbagai macam sifat perilakunya. Ya kan ada yang cekernya menuntut aja. Tapi saya jalanin, seneng, nikmatin gitu saudaraku. Ya kadang dia marah-marah sama saya juga marah-marah sama dia gitu kan saudara. Tapi asik gitu maksud saya. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan juga mengubah banyak mereka diselamatkan. Dari orang-orang yang gak percaya, yang dulunya nyembah, ya kan yang lain, sembahyang yang lain gitu kan. Berhala. Dia percaya sama Tuhan. Itu hati saya tuh rasanya bilang, saya senang sekali. Bahagia sekali saya bilang itu. Dan Tuhan bilang ini yang membuat akan awet dan makin besar pelayanan kamu. Katakan amin. Jadi salah satu cara untuk memelihara kerendahan hati. Perhatikan. Kalau kita udah melengos saja kalau lihat orang yang gak ada untungnya sama kita. Ini berbahaya. Katakan amin saudara. Ini berbahaya. Ya kan saudara, itu yang pertama. Apa sih faktor pertama yang menyebabkan Petrus jatuh
dia terlalu pede dengan kekuatannya. Saudara Kristus, kita semua butuh anugerah. Kita butuh kemurahan Tuhan. Amin saudara Kristus, sekalipun Tuhan udah angkat kita. Saudara Kristus, kita belajar. Kita masih butuh anugerah dan kemurahan Dia. Yang kedua saudara Kristus, apa sih faktor penyebab kegagalan daripada Simon Petrus? Yang kedua saudaraku, ya kan? Simon takut terhadap penilaian dan penolakan orang lain. Artinya nggak enakan sama orang. Saudara tahu ngerti? Ini salah satu masalah besar dalam hidup kita. Kalau saudara nggak enakan sama orang, ya, yang artinya apa? Pakai bahasa syariah, pakai bahasa ini begini. Kalau keputusan kita, ya, selalu berdasarkan apa yang orang lain pikirkan, apa penilaian orang terhadap kita, bukan berdasarkan firman Tuhan dan dorongan Roh Kudus, maka kita sedang menabur benih-benih apa? Kejatuhan, kegagalan, dan kesalahan. Kalau kita menolak untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan, karena kita takut reaksi orang, apa yang nanti akan dia buat atas kita, maka kita sedang menabur benih-benih kegagalan dalam hidup kita. Petrus saudara mengalami kegagalan yang fatal. Dia menyangkal Tuhan karena apa? Karena dia takut dengan penilaian orang dan apa? Penolakan orang lain. Bahkan orang yang nanya dia tuh pertama seorang apa? Perempuan dan budak. Budak zaman dulu status sosialnya tuh paling rendah. Sama orang yang nanya, kamu kan kenal dia kan? Kamu kan orangnya dia itu yang dia kan ada di balik tembok. Petrus di sini saudara di halaman luar, Yesus itu di baliknya. Lagi sedang disiksa dia ya. Di situ kan halaman luar daripada Imam Kayafas itu, rupanya di situ ada budak perempuan nanya, kamu ini yang itu kan? Oh, enggak, aku enggak kenal dia. Saudara, nanti kita lihat saudaraku. Kenapa kok nolak? Karena dia tidak ingin. Ya kan saudara, dia ingin diterima sama semua orang. Dia ingin supaya semua orang setuju sama dia. Gak enakan, takut nanti orang marah sama dia. Dia mau senangkan semua orang. Dia ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Kamu baik ya. Ya, dia ingin dapat penilaian. Ya dia tidak mau dapat penolakan dari orang lain. Jadi kita lihat di sini, Matius 26 ayat 58. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu. Apa maksudmu? Nggak ngerti lah, kamu ngomong apa ini? Itu masih halus. Saudaraku, Alkitab mengatakan sini saudaraku. Ayat 58 coba saya perhatikan sini. Matius 26 ayat 58. Dan Petrus apa? Mengikuti dia dari jauh. Perhatikan saudara. Petrus mengikuti Yesus dari, inilah awal timbulnya ketakutan Petrus akan penilaian dan penolakan orang. Ya kan? Ketakutan itu timbul di hati kita ketika hati kita sudah mulai apa? Berjarak dengan Tuhan. Kita mungkin masih di gereja, masih melayani, masih apa segala macam. Tapi kalau hati kita udah berjarak sama Tuhan, tidak melekat dengan Tuhan, akan muncul yang namanya ketakutan. Kita akan bikin citra diri yang palsu, bikin ngomong semuanya palsu. Supaya orang bisa terima kita, setuju dengan kita, tidak ada yang tolak sama kita. Amin. Amin saudaraku. Ya kan? Ini betul-betul. Ketika ada hati yang kita berjarak, muncul yang namanya ketakutan.
Kenapa saudaraku? Ketika hati kita mulai berjak sama Tuhan, seolah-olah, ya kapan hati kita berjak? Ketika kita mulai melupakan Tuhan. Tidak lagi doa, tidak lagi memuji, tidak lagi menyembah, tidak lagi meminta yang namanya pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan untuk hidup kita. Pasti munculnya apa, saudara? Takutlah, saudara Yesus. Tetapi kalau hati kita melekat sama Tuhan, maka kasih Tuhan dicurahkan dalam hati kita. Dan kasih itu, kemurahan Tuhan itu akan melenyapkan ketakutan, akan penilaian dan penolakan akan orang lain. Saudara, kalau saudara, ini faktor yang bikin gagal. Saudara jadi bos kalau saudara takut akan penilaian, penolakan orang lain. Maunya disenengin sama semua orang. Saudara gak akan pernah jadi bos yang membawa bisnis kah, usaha kah, atau pelayanan itu berhasil. Saya sebagai pemimpin saya harus ambil keputusan yang tidak menyenangkan banyak orang. Tapi itulah keputusan apa yang benar di mata Tuhan. Walaupun saya harus mengalami banyak fitnah, hinaan, kritikan, gosip, apapun. Saya harus ambil keputusan itu. Untuk supaya gereja ini atau pelayanan ini bisa jalan. Saudara, saya melihat ya kan orang-orang, ya kan, kalau saudara saya pemimpin harus berani. Saudara sebagai bawahan, kalau saudara memiliki sifat seperti Petrus yang gagal ini, mau berusaha nyenteng orang, bos perintah pasti saudara gak akan ikutin. Bos perintahkan lakukan apa yang benar, ya kan saudara? Saudara tidak akan pernah takut nanti apa yang benar, karena keputusan saudara suruh kamu tegur tuh orang itu. Karena dia sudah melakukan kesalahan. Bos bilang kita, karena itu kan bawaan kamu. Saudara gak akan tegur. Saudara biarin nih. Takut nanti kalau saudara tegur, nanti popularitas kamu mungkin akan menurun. Orang gak suka. Lama-lama bos akan singkirkan kamu. Kalau bos yang tegur langsung anak buah kamu gak perlu ada di situ. Itu seringkali. Tapi kita juga tidak mau. Kita harus, kalau bos perintah sesuatu yang melanggar firman Tuhan atau melanggar hukum, harus kita berkata tidak. Kalau bos bilang, ya kan, aku lempar kamu ke dapur api yang menyala-nyala. Percayalah, sepanjang kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan sertai saudara di dapur api. Tapi kalau bos perintahkan apa yang benar, saudara tidak lakukan, pasti saudara kena penyakit Petrus yang kedua. Saya sangat ngerti sini, katakan amin. Ya, ini dia saudaraku. Petrus telah mengikut Yesus 3,5 tahun. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan yang genting, di mana Yesus ditangkap, disiksa, saudaraku, tiba-tiba Petrus mengalami ketakutan. Ya kan? Petrus takut, bahkan hanya dengan seorang budak perempuan. Budak itu tanya, ya kan, kamu ini kan yang selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Aku gak ngerti ngomong apa kamu. Saudara, kenapa Petrus jawab seperti itu? Karena dia takut mengalami penolakan. Saudaraku, dia ingin disukai. Apakah saudara berani mengakui bahwa saudara adalah orang Kristen? Anak Tuhan, pengikut Yesus di lingkungan kerja saudara. Di lingkungan kampus, atau dimanapun saudara berada. Saudara berani, saudara mengaku bahwa saudara orang Kristen. Amin. Ataukah saudara menyangkali Tuhan Yesus secara diam-diam. Mungkin saudara berkata, aku gak kenal Yesus kok, aku bukan orang Kristen. Mungkin saudara tidak lakukan itu. Saudara Yesus, tetapi saudara, ya kan, saudara mulai menutupi, mengelabui, seolah-olah saudara bukan orang Kristen. Pergumulan Petrus adalah dia berusaha menyenangkan hati semua orang di sepanjang hidupnya. Sampai satu hari Rasul Paulus harus menghardik dia. Ini dia sudah penuh Roh Kudus loh saudara. Sudah jadi pemimpin. Galatia 2 ayat 11 sampai 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia. Kefas siapa namanya? Nama lain dari siapa? Simon Petrus. Kefas. Aku
terang-terang, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang. Saudara tahu kalangan Yakobus? Yakobus siapa ini? Saudara tahu Yakobus siapa? Ini adalah adik daripada kandung Yesus. Yakobus ini Yahudi tulen, saudaraku. Yahudi tulen. Dia ini baru percaya Yesus setelah Yesus bangkit. Saudaraku. Ya kan ini. Saudara. Ya kan dia jadi pemimpin gereja di Yerusalem. Saudara Yakobus ini. Ya saudaraku. Jadi Yahudi benar-benar ortodoks dia tuh. Saudaraku. Dia masuk kalangannya. Dia bilang sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang. Petrus, Kefas makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak apa? Bersunat. Tetapi setelah mereka datang. Ini orang Yahudi ortodoks yang sudah bertobat dan terima Yesus. Ininya jemaatnya Yakobus. Ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang apa? Yang bersunat ini. Ya kan? Dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Pertanyaannya gini saudara. Apakah kita mengikuti Yesus dari jauh? Apakah saudara mengikuti Yesus dari jauh? Ya kan? Mungkin saudara berkata, saya mau jadi orang Kristen. Tapi saya gak mau terlalu fanatik deh. Saya gak mau terlalu deket-deket. Makin deket sama orang-orang gereja, makin kelihatan belangnya. Saya mau jaga jarak aja lah. Kalau saudara berpikir seperti itu. Saudaraku, saudara sedang merancangkan kegagalan. Sebab saudara tidak bisa berdiri di atas dua dunia yang berbeda. Satu injek ke gereja, satu injek dunia. Gak bisa saudaraku Yesus. Petrus mengalami kegagalan karena dia begitu takut dengan penilaian dan penolakan orang lain terhadap dirinya sendiri. Pertanyaannya lagi begini saudaraku. Tanyaannya begini. Penilaian dan perkataan siapa yang begitu penting buat saudara. Sehingga saudara tidak berani berbicara dan melakukan apa yang benar. Saudara sampai gak punya prioritas. Saudara bisa tinggalkan itu. Apa yang menjadi tanggung jawabmu. Yang justru yang seharusnya kamu lakukan. Karena ada orang. Karena omongan orang, penilaian orang. Kau tinggalkan itu. Kau jalanin ini. Coba cek, ini jadi tempat kegagalan. Penilaian dan pendapat siapakah yang membuat Anda begitu takut dilempar ke dalam dapur api nyala-nyala. Sehingga saudara rela menyangkali Tuhan Yesus. Ini saya tulis seperti itu. Kalau kita menganggap penilaian orang lain itu lebih penting daripada Tuhan Yesus. Maka mereka sudah menjadi Tuhan. Mereka itu jadi berhala. Dan kita sedang merancang yang namanya kegagalan. Saudara pernah gak tanya sama diri sendiri begini? Ya kan? Kenapa kok penilaian orang begitu penting sih buat saya? Kenapa kok saya takut benar sama orang itu? Kok saya takut dengan reaksi dia? Dengan apa yang dia buat? Lebih daripada takutnya saya sama Tuhan. Pernah gak nanya kayak gitu? Kalau saudara ini bergumul dengan hal ini. Saudara, yang kedua, ya kan, coba kita tanya, kenapa kok kita begitu marah terhadap setiap kritikan dan senangnya minta ampun kalau dapat pujian? Padahal kan saya ada dapat saudaraku bahwa pujian dan kritikan itu harus kita perlakukan seperti kita makan permen karet. Kunyah aja, ambil manisnya, lalu setelah hilang manisnya, buang, jangan telan. Orang kasih pujian, saudara nikmati manisnya. Setelah itu jangan dimasukin pikiran, jangan masukin hati. Jadi gede, kalau masukin pikiran, pala kita gede. Saudaraku, nanti gak muat. Pujian gak mungkin bisa besarkan hati. Pala gede kalau ditelan, nikmatin aja manisnya. Kritikan, ya nikmatin juga manisnya dari kritik. Pasti ada benernya. Ada benernya.
Ya kan? Sekeras-kerasnya kritik pasti ada benernya. Bodoh amat. Siapa yang kritikan? Tapi jangan ditelen. Kalau kritikan kan masuknya kemana? Ke hati. Luka hati. Kalau pujian ke kepala jadi gede. Kalau dua-dua ditelen, nah ini bodoh. Kalau saudara tiap makan permen karet ditelen semua, nanti pencernaannya bawa. Amin saudaraku. Ya kan? Sokrates dia berkata begini, kehidupan yang tidak pernah dievaluasi adalah kehidupan yang tidak layak untuk dijalani. Jadi Sokrates, ini ahli filsafat, katakan kita harus terus evaluasi kehidupan kita. Tapi saya mau tambahkan dengan kata-kata seperti ini. Kalau kita tidak pernah mengevaluasi kehidupan yang kita jalani, kita sedang merancangkan kegagalan dan kejatuhan. Apa benar nggak jalan hidup ini? Gini, sikap seperti ini. Katakan amin. Kalau saudara sebagai karyawan, apa benar nggak masuk terus tiap hari? Ya kan? Kamu tinggalkan tanggung jawab. Misalnya sebagai karyawan. Ya kan? Atau sebagai bos. Benar apa enggak nunda gaji-gaji karyawannya. Dan lain sebagai contoh. Kadang-kadang tuh cara ngomong kita. Sikap kita. Atau bagaimana hubungan kita sama segala macam itu. Kita cara kita pakai uang. Cara kita memperlakukan orang. Dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita terus bisa mengevaluasi. Makanya pentingnya saat teduh. Saudaraku. Untuk kita datang ke Tuhan. Biar Tuhan perbaharui saya. Saya percaya kita sedang merancang daripada keberhasilan. Saudara Yesus, saya dapetin begini nih. Di balik setiap ketakutan akan penilaian dan penolakan orang lain. Di sana terdapat luka-luka batin yang tersembunyi, yang belum disembuhkan. Saya ulangi. Di balik setiap ketakutan akan penilaian dan penolakan orang lain. Di sana terdapat luka-luka batin yang tersembunyi. Maksudnya apa? Mungkin kita punya pengalaman dulu pernah dihina. Mengalami penolakan yang begitu keras di masa lalu. Atau saudara kita mengalami trauma, kesedihan, rasa sakit yang begitu mendalam. Sehingga kita berkata, aku gak mau alami ini lagi. Sehingga aku akan berusaha untuk apa? Senengin semua orang. Supaya bisa diterima di komunitas ini. Dan lain sebagainya. Atau ada kebutuhan-kebutuhan. Di masa-masa pertumbuhan saudara. Itu gak dipenuhi. Luka batin biasanya berkaitan erat dengan apa? Identitas kita. Kalau kita tidak mengetahui siapa diri kita sebenarnya dalam Kristus. Kita akan mudah dimanipulasi oleh ketakutan akan penilaian dan penolakan orang lain sepanjang hidup kita. Saudaraku, kita akan berusaha mengelabui identitas kita agar orang tidak kenali bahwa kita ini adalah orang Kristen. Amsal 29 ayat 25 katakan begini saudara. Amsal 29 ayat 25 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Takut kepada orang mendatangkan apa? Jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Takut akan orang mendatangkan apa? Jerat. Saudaraku. Ya kan? Penyebab kegagalan pertama. Petrus terlalu apa? Overestimate dengan kekuatannya. Aku tidak pernah melakukan hal itu. Semuanya tuh tidak akan terjadi padaku. Aku bisa atasi semua godaan dan cobaan. Aku tahulah. Aku bisa lah, aku punya pengalaman. Tenang aja. Ya kan? Aku sudah dewasa. Tidak mungkin lah aku melakukan perbuatan yang tidak waras. Mungkin kita udah seharusnya setelah kita dengar firman ini. Kita berhenti, kita belajar kegagalan Petrus. Jangan besar mulut. Katakan amin saudara, kita butuh anugerah Tuhan. Penyebab kedua dari kegagalan Petrus adalah apa? Petrus takut akan penilaian dan penolakan orang lain. Yang ketiga saudara, ini yang ketiga kita akan belajar. Ya, yang ketiga adalah apa? Petrus ini dikenal sebagai orang yang asal nyablak. Tahu gak suara nyablak? Ya kan? Berbicara tanpa berpikir panjang. Ya kita juga gitu sebenarnya.
Nyablak aja kita ngomong. Nyablak itu artinya berbicara dengan gegabah dan sembrono. Berbicara tergesa-gesa tanpa berpikir lagi. Kita nggak memikirkan rasa sakit dan kerusakan yang bisa ditimbulkan dari perkataan kita yang gegabah terhadap diri kita dan orang lain. Kita bicara tapi kita nggak berpikir secara rasional. Tapi kita bicara berdasarkan apa? Emosional, bukan rasional. Berdasarkan perasaan kita, saudaraku. Pernah nggak saudara? Ini saya juga belajar sih. Sebenarnya saya belajar terus saya khotbah ini. Tiap hari jadi ya senang juga untuk saya mau belajar. Doa saya setiap kali saya persiapkan khotbah-khotbah seperti ini adalah Tuhan, aku butuh anugerah-Mu untuk menguatkan saya melakukan apa yang saya khotbahkan. Dan biar apa yang saya khotbahkan ini juga bisa mengubah Tuhan daripada istri saya, anak-anak saya. Orang-orang yang melayani, orang-orang dekat sekeliling saya. Mereka bukan cuma pendengar, tapi mereka menjadi pelaku firman. Karena firman yang saya bagikan ini ya Tuhan, bukan firman untuk pengetahuan. Sebagai bahan untuk bisa berdebat dengan orang lain. Dan berdebatnya menang dalam perdebatan. Tidak. Karena firman Tuhan, Alkitab Tuhan bilang, firman ini bukan untuk jadi bahan. Supaya kita bisa menang dalam perdebatan teologi. Tetapi supaya hati kita diubah. Roh kita diubah. Kelakuan kita bisa berubah. Sehingga kita bisa melihat hidup kita berubah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara. Ini penting saudaraku. Jadi firman ini bukan untuk saudara. Nembak si A, nembak si B. Tidak. Kita semua diubah. Karena saya sebagai hamba Tuhan, saya rindu sebagai gembala jemaat, sebagai mentor saudara, Bapak rohani. Saya doa, saya rindu saudara semuanya berhasil. Saudara semuanya berhasil. Saudara bisa mengerti firman, mengerti hati Tuhan. Saudara bisa mengerti kemurahan Tuhan. Saudara ini penting. Kita belajar hari ini tentang kegagalan Petrus. Tujuan untuk apa? Supaya kita sadar sadarnya bahwa kita pun bisa gagal. Kita pun bisa jatuh. Kalau kita dengar orang pendeta jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan, kita sebenarnya harusnya nggak usah pakai tangan yang begini telunjuk. Harusnya kita begini Tuhan. Ya Tuhan, karena kita pun bisa jatuh. Katakan amin saudaraku. Bukan untuk menegaskan. Ya kan dia aja yang begitu hebat. Gini. Lakukan hal gitu. Bukan untuk melegalisasi, membenarkan kesalahan dan dosa yang sedang kita perbuat. Harusnya kan gak gitu. Saudara bisa mengerti maksud saya sini. Katakan amin saudara. Nah ini kan. Dan kita mau sekarang belajar dari kesalahan Simon Petrus. Ini kesalahan yang sangat fatal dan menyakitkan buat Simon Petrus. Setiap kita pernah ngalami. Saya sering ngalami. Saya sering ngalami saudaraku. Kejatuhan, kegagalan. Saudara bisnis. Dan betul. Karena saya terlalu overestimate. Saudara, kadang-kadang saya takut. Saya hanya untuk nyenengin orang. Saudara. Itu saya lihat, kesalahan saya, iya benar. Yang ketiga saudaraku, kita bicara tanpa pikir panjang. Ini juga penyebab daripada kegagalan. Jarang kita mau bicara berdasarkan pikir dulu. Tapi kita berdasarkan apa? Perasaan kita. Saudara, kadang ada kata-kata yang sangat penting untuk orang-orang tertentu. Kalau kita mau ngomong. Apalagi ini orang yang kita mungkin tahu lah orang ini kita hormati atau kita siapapun kalau bisa semua. Pernah nggak saudaraku tanya sama Tuhan lebih dulu, Tuhan mau aku omong katakan ini atau tidak? Tuhan, apakah ini saat yang tepat untuk saya omong sama dia dan berikan saya cara yang tepat? Tempatnya di mana aku bisa ngomong. Saudara ngerti gak? Katakan amin. Ini untuk ngomongan-ngomongan yang sangat
penting. Ya kalau misalnya untuk yang nggak perlu mau makan di mana, ngomong sama istri, kita mau makan di mana nanti siang ini atau malam ini. Nah, tanya Tuhan, ya ngomong nggak ya, ngomong nggak ya? Ya nggak gitulah maksudnya. Saudara jangan di aneh-anehin itu maksud saya. Saya sedang bicara tentang kadang-kadang kita nih mau bicara tentang hal-hal yang maksud saya tuh hal yang saudara ngerti ya, yang mungkin penting atau hal yang khusus dan lain sebagainya. Ya kan kalau misalnya soal ya kita mau begini gereja jam berapa gitu kan, nggak perlu lagi doa dulu jam berapa ya kira-kira. Ya yang penting jangan telat lah gitu aja kan gampang. Nah itu saudaraku ya, itu supaya saudara bisa ngerti tentang jangan. Banyak tuh karena kita tuh selalu overthinking ya. Kita mikir yang pokoknya yang negatif aja, yang jauh gitu kan. Jadi akhirnya nggak sederhana pikiran kita. Saya ingin saudara orang yang rendah hati itu pikirannya sederhana. Sederhana aja. Dia nggak kemana-mana larinya. Sehat, oke. Kalau orang sombong kan, apa dia kenapa? Tidak. Jadi seringkali kita bicara ini hanya berdasar apa? Perasaan yang ada di hati kita. Kita pikir kalau kita bicara berdasarkan perasaan di hati kita, bukan karena kita mikir dulu. Kita pikir bahwa kita berani speak up. Kita bisa menyuarakan gitu. Ya enggak juga sih. Justru kalau apa yang dia ada di hati langsung diomongin. Itu kan tanda ketidakdewasaan. Kalau orang dewasa pasti dia akan kendalikan dulu kata-kata dia. Dia atur dulu. Kalau anak kecil apa yang ada di hati dia itu yang dia keluarin. Dan kita seneng banget dengernya saudaraku. Ya kan kadang-kadang kalau anak kecil kan apa yang di hati dia itu yang dikeluarin. Ya kan saudaraku. Dan kadang-kadang jadi lucu kita dengernya juga. Aduh seneng ya gitu kan. Tapi kalau orang udah dewasa. Saudara kita perlu belajar mengendalikan perkataan kita. Amin seringkali. Benar gak saudara? Kalau kita lagi sedang iri. Kita ngomong. Ya kan. Kita bicara dengan perasaan iri hati. Kalau kita lagi cemas. Ya kan. Kita ngomong dengan kecemasan dan perasaan rasa gak aman. Kalau kita hati lagi marah nih, kita ngomong. Saudara, ya kan? Dengan kemarahan. Kita tidak memikirkan konsekuensi daripada perkataan kita. Nah hal ini jadi faktor penyebab timbulnya banyak kegagalan, kesalahan dalam hidup kita. Sebab kita berbicara tanpa berpikir lebih dulu. Kita ya kan lebih panjang. Nah Petrus dia bicara tanpa berpikir panjang. Saudaraku, kenapa? Karena Petrus dia bicaranya bukan berdasarkan ini loh, berdasarkan perasaan dia. Dia perasaan apa? Takut akan penilaian orang. Karena dia berjarak dengan Tuhan, dia ikut Tuhan dari jauh. Jadi Petrus takut sehingga dia berbicara dalam apa? Ketakutannya. Lalu dia sangkal Tuhan 3 kali. Amin saudaraku. Nah kita baca Matius 26 ayat 1 sampai 74. Yuk. 1, 2, 3. Ketika ia pergi ke pintu gerbang. Seorang hamba yang lain. Ini budak lagi. Ini bukan orang besar, orang kuat saudaraku. Yang nanyain Petrus. Pertama dari seorang budak perempuan. Sekarang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Baca keras 1, 2, 3. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Lalu apa jawaban Petrus? Ia menyangkal pula dengan apa? Bersumpah. Waduh, sumpah lagi. Ampun. Tuh, padahal Yesus dia yang dengar khotbah duduk paling depan. Ketika Yesus bilang, jangan kamu bersumpah demi Allahmu. Dia duduk paling depan saudaraku. Tapi di masa krisis lupa semua khotbah itu saudara. Firman itu. Dia bilang, aku sumpah. Aku tidak kenal orang itu. Waduh. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Asal ngomong gitu. Gak kenal. Bener gak Petrus gak kenal Pak Yesus? Bener. Dia kenal lah. Kok dia ngomong gak kenal? Dia ngomong nyablak. Untuk apa saudara? Lindungi diri dia karena dia takut. Nanti ditolak sama orang. Orang nilai dia. Nah ini kita. Terus lanjut saudara kita baca 7:3. Tidak lama kemudian
orang-orang yang ada di situ datang kepada Yesus. Nih, yang ini udah kedua ya, 2 kali nyangkal. Ini yang ketiga kali, orang nanya lagi. Nanya dia sangka lagi, apa? Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari apa? Bahasamu. Tahu gak artinya? Itu nyata dari aksen. Kamu tuh orang Galilea, jangan nyangka loh. Yesus dan muridnya orang Galilea. Jadi kalau kita bisa kenali orang ini berasal dari Palembang. Dari apa? Aksen Palembangnya. Kita bisa tahu orang ini dari Tapanuli. Dari aksen Tapanulinya dia. Kita tahu nih orang ini dari Jawa Timur. Kita lihat aksen Jawanya keluar. Nah, Petrus punya aksen tuh bukan aksen orang Yerusalem. Aksen orang apa? Galilea. Yang danau, wow, teriak-teriak gitu. Ya kan orang yang ada laut kan, teriak-teriak gitu. So, ini dia, aku tahu, kenali kamu nih. Terus apa lagi? Maka mulailah Petrus apa? Dia tidak bersumpah lagi. Apa? Dia mengutuk. Dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu apa? Berkokoklah ayam. Besok kita akan bahas tentang ayam yang berkokok. Hari ini kita bahas nyablaknya dia. Kok nyablak gitu saudara gue. Bohong ya dia nggak. Ya kan kenal kok ngaku nggak kenal tuh gimana ini. Aduh ya kan saudara Kristus ini memang sedih. Saya percaya. Nah besok kita akan lihat bagaimana saudaraku. Bagaimana setelah ini kita cuma bahas tentang ini loh. Penyebab kita bisa gagal karena kita over estimate. Terlalu pede. Yang kedua ya kan nggak enakan sama orang. Ya kan sehingga kita korbankan. Ya kan daripada Tuhan sendiri. Ini kegagalan. Yang ketiga asal nyablak. Ngomong sembarangan. Saudaraku, kita nggak pikir itu dampaknya apa. Saudaraku Kristus. Karena kasus yang besar sekarang yang udah mulai terbuka. Itu juga karena apa? Kata-kata. Kalau kita pelajari lagi saudaraku. Ya kan? Yang mati dibunuh ini. Itu karena ada kata-kata gitu saudaraku. Yang ini kan. Semua tentang kata-kata. Tapi kita lihat lagi sudah presiden kita. Presiden Jokowi. Coba saudara perhatikan. Dari seorang yang sangat sederhana. Naik jadi pengusaha. Naik jadi wali kota. Naik gubernur DKI. Jadi presiden. Dan sekarang pemimpin-pemimpin dunia. Begitu hormat dan menghargai beliau. Semua memuji. Sekjen PBB memuji-muji beliau. Apa yang membuat kata-kata presiden kita? Ketika dia dihina. Tapi saudara kita lihat. Dia nggak overestimate sama kekuatan dia. Saudaraku. Tetapi bukan berarti tidak pede. Jangan terlalu pede. Tapi boleh pede. Harus percaya diri. Jangan tidak percaya diri. Yang kedua saudara. Dia nggak takut dengan apa kata orang. Dia lakukan apa yang benar untuk kepentingan bangsa ini. Semua kita bisa lihat kasus minyak goreng. Dia nggak takut itu. Sama mafia minyak goreng. Mafia minyak. Semua. Dia lakukan apa yang ini. Dia tidak berusaha untuk nyenengin. Tapi dia aja fokus dengan tujuan ini. Kita bisa belajar. Kata-katanya terukur. Dan ini yang buat. Saudara, ini kita gambaran contoh. Kita lihat lagi Yesus. Yesus tidak pernah sesumbar gitu loh. Walaupun dia Tuhan, dia tidak sesumbar. Ini saya belajar saudaraku. Katakan amin. Ini sesumbar. Yang kedua, Yesus juga tidak takut. Tidak ada urusan. Pilatus tanya-tanya dia nggak jawab. Nggak ada urusan. Tapi ketika orang lemah, orang yang miskin, orang sakit, pelacur, pemungut cukai segala macam, dia mau ngobrol. Saudara ngerti, dikatakan amin. Dia
ambil cambuk, bongkar bangkir daripada bait Allah itu para pemeja penukar uang, para penjual segala macam. Dia nggak takut apa kata orang. Dan Yesus berkata gini, apa yang aku katakan bukan berasal dari diriku. Aku mengatakan apa yang Bapa suruh aku katakan. Wah, ini keren banget. Katakan amin saudara. 3 kegagalan daripada kita. Ya kan, terlalu overestimate. Wah, punya pengalaman. Ya kan, oh tenang lah itu, aku bisa udah punya pengalaman, dulu sukses. Jalanin, gagal. Saudara diberkati dengan pesan ini saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk visinya. Kita belajar, besok kita belajar begini. Apa respon, apa reaksi sehingga Petrus bisa bangkit dan akhirnya melambung menjadi pemimpin gereja. Kita bangkit berdiri, kita akan siapkan diri, kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang datang. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari kesalahan Petrus. Tuhan, ampuni kalau kami terlalu overestimate dengan kekuatan kami. Kami terlalu sesumbar ya Tuhan. Terlalu sombong ya Tuhan. Sehingga kesombongan ini yang mengawali kejatuhan, kegagalan, kesalahan dan kehancuran kami. Ampuni kami kalau kami melupakan Tuhan. Dalam setiap perencanaan kami tidak pernah berdoa. Tidak pernah nanyai Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kalau kami takut ya Tuhan. Kami tahu ketika kami takut itu tanda bahwa kami berjarak dengan Tuhan. Kami berjalan dari jauh. Tidak dekat, tidak intim dengan Tuhan. Ketika kami intim dengan Tuhan, maka kasih-Mu, kemurahan-Mu melenyapkan ketakutan kami terhadap penilaian, penolakan terhadap manusia. Tuhan, sembuhkan setiap luka-luka masa lalu kami. Karena trauma-trauma yang pernah kami alami di masa kecil, masa lalu. Sehingga ya Tuhan, kami takut terhadap manusia. Sehingga kami tidak berani melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan berikan kami hati yang benar, pikiran yang benar sehingga kami bisa berkata yang benar ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa, berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Sepanjang bulan ini Tuhan, Engkau jawab doa-doanya. Ya Tuhan, jawab doa anak-anak-Mu ini. Bahwa kami makin kenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Makin kenal firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Haleluya, amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan kacauan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis separuh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaraku.